makna merdeka dalam kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka bukan bermakna lepas aturan, bukan bermakna tanpa aturan, bukan bermakna tidak ada aturan. Merdeka bermakna melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel. Kira-kira di situ poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan LL Dikti 6, salam sehat, semangat. Selamat datang di salah satu konten baru channel YouTube LL Dikti Wilayah 6, yaitu Ruang DYP. Sesuai dengan nama programnya, tayangan ini akan membahas tentang layanan, isu-isu terkini, kebijakan yang tentunya ada di LL Dikti Wilayah 6. Bersama saya Nurul, inilah Ruang DYP. Baik, rekan LL Dikti 6 telah hadir bersama kita Prof. DYP Sugiharto, yang tentunya rekan LL Dikti 6 sudah tidak asing lagi dengan beliau. Perlu kita ketahui juga bahwa beliau merupakan salah satu dari 100 tokoh inspirasi Jawa Tengah. Selamat datang Prof. DYP Sugiharto. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mbak Nurul. Luar biasa sekali. Saya merasa sangat tersanjung mendapat kesempatan sekaligus diberi tempat oleh teman-teman dari Humas LL Dikti 6 ini untuk menyapa rekan LL Dikti 6 dalam Ruang DYP. Terima kasih Prof. DYP. Siang hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat nih Prof di kalangan perguruan tinggi Jawa Tengah, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti yang kita tahu bahwa sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah diadakan oleh Ditjen Dikti, LL Dikti, dan juga perguruan tinggi di Jawa Tengah telah melakukannya secara mandiri. Hanya saja sampai dengan saat ini, suasana kebatinan dari teman-teman di perguruan tinggi masih ada banyak perbedaan terkait dengan implementasinya di perguruan tinggi. Ini ibarat kita seperti menanam padi, tapi tumbuhnya suketeki. Nah, ngomong-ngomong tentang suketeki ini, Prof, jadi di dalam buku 100 tokoh inspirasi Jawa Tengah, itu nama Didi Kempot sudah jejer dengan Prof. DYP. Berurutan ya kelihatannya ya, karena urut abjad ya. Itu sudah berdampingan. Nah, seperti filosofi kita menanam padi, tumbuhnya suketeki itu, bagaimana kalau sebelum kita mulai diskusi kita, Prof. DYP nyanyi dulu suketeki. Pripun, Prof? Baik, Mbak Nurul, ini menarik sekali, hanya nanti bincang-bincangnya yang ringan-ringan saja, sehingga Ruang DYP ini kita kemas sebagai bincang-bincang ringan. Masalah yang kita diskusikan memang cukup berat, karena ini kebijakan gebrakan luar biasa dari Mas Menteri dengan jajarannya untuk diimplementasikan di perguruan tinggi, dan LL Dikti tentu saja menjadi jembatan implementator kebijakan ini. Karena itu Ruang DYP mengemas hal yang berat tetapi melalui bincang-bincang ringan. Karena wadahnya bincang-bincang ringan, ya tentu kalau dimulai dari nyanyi ini menjadi nyambung. Dan saya apresiatif karena saya juga termasuk salah satu pengagum Didi Kempot, dan ternyata di dalam buku 100 tokoh inspiratif Jawa Tengah yang disusun oleh Bapak Dr. Bambang Saddono, SY, ini ternyata juga meletakkan ya urut abjad setelah almarhum, kemudian ternyata nama saya. Sekaligus untuk mengenang almarhum, saya akan mencoba menyanyikan salah satu lagu ciptaan almarhum, dan judulnya supaya nyambung dengan yang tadi disinggung Mbak Nurul ya, tentang suketeki. Oke. Terima kasih, Prof. Monggo silahkan. Aku tak singalah rimo
lunga mundur timbang loro ati. Tak oya-o wong kowe wis lali ora bakal bali. Paripasanawa urip kari balung lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa digugur. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti saknyatane, kowe selak golek menangmu dhewe, tak tandur pari jebul dukule malah suka teki. Paripasanawa urip kari balung lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa digugur. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti saknyatane, kowe selak golek menangmu dhewe, tak tandur pari jebul dukule malah suka teki. Tak tandur pari jebul dukule malah suka teki. Luar biasa sekali, Prof. Terima kasih sekali. Mbak Nurul, ya. Ini benar-benar suatu inspirasi dan juga terkait dengan filosofi tadi, Prof. Ya. Jadi filosofi suka teki tadi, kalau disandingkan dengan nuansa suasana kebatinan dari teman-teman di PTS, menurut Prof DYP itu seperti apa kebijakan Kampus Merdeka ini? Ya, jadi saya melihatnya karena ini bincang-bincang ringan, ide awal yang disampaikan agar kebijakan ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka ibaratnya menanam padi, menuainya juga padi, tidak seperti yang tadi dikhawatirkan, menanam padi tetapi yang tumbuh suka teki, maka kebijakan ini harus dipahami secara utuh. Tadi sudah mulai disinggung sejak dari saya sering menyebut suasana kebatinan atau mungkin filosofis dan tujuan utamanya, kemudian substansi kebijakannya sampai dengan implementasinya. Nah, sering sekali kebijakan-kebijakan yang diluncurkan itu hanya ditangkap di tataran substansi dan implementasinya, sehingga kadang-kadang bisa menyimpang dari suasana kebatinan tadi. Karena itu mungkin yang ringan-ringan ini dari aspek ini ya Mbak Nurul ya. Dalam pandangan saya, makna merdeka dalam kampus merdeka harus kita pahami dan kita sepakati bersama, yaitu bahwa makna merdeka dalam kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka bukan bermakna lepas aturan, bukan bermakna tanpa aturan, bukan bermakna tidak ada aturan. Merdeka bermakna
melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel. Kira-kira di situ poinnya, Bu Nur. Jadi ada beberapa regulasi atau beberapa aturan atau beberapa tugas dari perguruan tinggi yang kemarin sebelum ada kebijakan ini diatur, lalu setelah ada kebijakan ini dalam tanda kutip dimerdekakan. Ini maknanya bukan berarti menjadi tidak ada aturan, tetapi perguruan tinggi diberi kesempatan untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kira-kira begitu poinnya, Mbak Nur. Tanggung jawab tadi, Prof. Tanggung jawab itu kalau perguruan tinggi dalam implementasinya seperti apa? Dalam konteks kebijakan Kampus Merdeka ini. Mungkin dari sisi akreditasi, hal yang harus dipertanggungjawabkan menopo nih, Kak? Baik, Mbak Nurul. Kita ambil satu contoh ya, misalnya kebijakan tentang perpanjangan masa berlakunya akreditasi. Sebelum ada kebijakan ini, perpanjangan itu tentu harus dimulai dari usul dari program studi atau perguruan tinggi dengan menyusun borang yang begitu lengkap dan begitu melelahkan. Kebijakan yang diluncurkan sebagai salah satu implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perpanjangan akreditasi kalau tidak untuk naik peringkat, ini sifatnya adalah proaktif dari Ban PT dan perguruan tinggi atau program studi bisa pasif. Artinya apa? Tidak usah mengusulkan, maka pada saatnya habis masa berlakunya, perpanjangan dari Ban PT akan turun. Tetapi sekali lagi ini kan kemerdekaan. Tapi bukan berarti, loh kalau begitu sudah tidak ada aturan, tidak terikat aturan. Tadi, untuk perpanjangan dari Ban PT, program studi perguruan tinggi harus melaksanakan tridharma di prodi dan di perguruan tinggi secara tanggung jawab dan akuntabel. Sehingga perpanjangan itu nanti dasarnya adalah laporan program studi dan perguruan tinggi dalam pangkalan data pendidikan tinggi. Itu kira-kira gambarannya, Mbak Nurul. Mudah-mudahan bisa dipahami makna yang tadi saya sebut, bukan bebas aturan tetapi melaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel. Ini tadi kan dari sisi akreditasi nih, Prof. Kalau misalnya dari sisi tentang hak belajar 3 semester di luar prodi untuk teman-teman mahasiswa nih, Prof. Itu bagaimana tentang implementasinya? Ya, bagus sekali nih pertanyaannya, cerdas, dan ini pertanyaan yang selalu mengemuka ya setiap kali kita bertemu, bersilaturahim, serawung dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, rekan LLDikti, khususnya di perguruan tinggi swasta ya, yang masih memerlukan pemahaman bersama, ini selalu ditanyakan di tataran implementasinya. Nah, lagi-lagi, agar menuainya padi, bukan suketegi, maka tarik mundur dulu dipahami tentang filosofi suasana kebatinan dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau tadi di awal adalah filosofi suasana kebatinan tentang makna merdeka, sekarang yang ingin saya sampaikan dengan santai, dengan ringan adalah suasana kebatinan landasan filosofisnya dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari yang saya pahami, niat awal suasana kebatinan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah ingin menjawab isu kritis lulusan perguruan tinggi yang selalu mengemuka dalam beberapa tahun terakhir itu, atau tahun terakhir ini sampai hari ini, yaitu relevansi antara mutu atau kompetensi lulusan dengan kompetensi yang diperlukan oleh dunia kerja. Jadi ingin menjejerkan itu. Nah, selama ini selalu saja terjadi ketertinggalan lulusan perguruan tinggi kompetensinya dengan yang diperlukan di dunia kerja. Oleh karena itu, Mas Menteri menggambarkannya, perguruan tinggi itu seperti kolam renang, tapi dunia kerja ini seperti lautan lepas. Sehingga peluncuran kebijakan ini jangan seluruh mata kuliah dengan SKS-nya hanya untuk belajar di kolam renang. Kalau itu 8 semester, yang 5 semester yang di kampus, yang 3 semester di luar prodi dan di luar kampus, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi agar bisa nututi, bisa ngikuti tuntutan kompetensi dunia kerja. Kira-kira itu filosofinya dulu. Kalau ini sudah kita pahami,
bagaimana nanti mendesain yang 3 semester di luar prodi ini menjadi ada alurnya. Gitu kira-kira Mbak Nurul yang ingin kami tekankan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dari sosialisasi yang sudah dilakukan. Iya, Pak. Berarti kan ibaratnya tadi mahasiswa itu habis berenang di kolam renang, 3 semester itu ibaratnya dia dilepas ke lautan. Ya. Dia harus berenang bebas di lautan, apakah dia sanggup atau tidak. Nah, dampak konkretnya menopo Pak ini? Dampak konkret untuk teman-teman mahasiswa dengan penerapan hak belajar 3 semester di luar prodi itu. Dampak konkret yang diharapkan adalah mahasiswa menjadi memiliki kompetensi yang dibutuhkan saat lulus menghadapi lautan. Gitu kira-kira gitu. Karena kan di kolam renang yang beda dengan lautan. 3 semester dilatih. 1 semester di luar prodi dulu, 2 semester di luar perguruan tinggi yang ya semacam simulasi dari lautan lepas lah gitu. Sehingga sudah ada kesiapan itu. Harapannya para lulusan perguruan tinggi ini sudah memiliki kompetensi-kompetensi yang nanti dibutuhkan saat menghadapi lautan lepas di dunia kerja. Itu kira-kira dampak positif yang diharapkan ke sana, Mbak Nurul. Iya, baik Pak. Terus kemudian ini Pak, jadi panduan sudah, sosialisasi sudah. Kemudian ini banyak pertanyaan dari teman-teman PTS. Apakah kira-kira ada kebijakan khusus dari LLDikti 6 terkait kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, Pak? Juknis atau apa itu yang selama ini mereka nantikan sampai dengan saat ini. Itu pendapat Bapak bagaimana menyikapi pertanyaan ini? Ya, baik Mbak Nurul. Ini juga luar biasa pertanyaannya Mbak Nurul. Jadi sebelum saya menjawab secara konkret, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini hakikatnya bukan hanya persoalan kebijakan perubahan penyesuaian kurikulum, bukan hanya pemberian kesempatan di luar kampusnya, juga bukan hanya sekadar akreditasi, kemudian diberi fasilitasi dengan mekanisme tanpa borang untuk yang tidak menaikkan peringkat. Tetapi di belakang itu ada perubahan mindset, perubahan tata pikir, perubahan pola pikir, yaitu orientasi perguruan tinggi dituangkan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Sehingga kalau tadi misalnya saya lupa tapi saya ingin tegaskan kembali. Perpanjangan akreditasi prodi yang kemarin harus menyusun borang. Ini biayanya kan cukup besar. Sangat melelahkan. Hampir semua energi dosen kalau misalnya ingin 6 bulan sebelum masa habis, ini 3 bulan sebelumnya ini dosen-dosen itu sudah begitu. Sehingga kalau ada mahasiswa yang minta bimbingan skripsi dijawab lewat WA. Belum bisa sekarang ini. Saya lagi jadi tim akreditasi lagi mengisi borang. Itu contoh saja itu. Nah kalau sudah tidak seperti itu, energi dosen itu dikembalikan untuk pelayanan mahasiswa. Begitu juga jadi nggak ada biaya dari badan penyelenggara. Biaya yang untuk akreditasi dikembalikan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Itu menguatkan lagi. Lalu yang kedua pertanyaan cerdas Mbak Nurul tadi tentang implementasi. Jadi Permendikbud kemudian panduan ya sudah disusun, sudah diluncurkan, bisa dipelajari juga, bisa diambil atau di-download oleh teman-teman kita rekan LLDikti 6 itu. Nah, karena ini perubahan mindset juga, judul kebijakannya saja Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tentu otonomi perguruan tinggi untuk memanfaatkan kemerdekaannya itu lebih difasilitasi. Sehingga saya membaca, menduga dan memperkirakan sampai hari ini kebijakan-kebijakan dari kementerian yang nanti akan ditindaklanjuti LLDikti ke PTS ini tidak akan sampai ke Juknis. Tentu wilayah LLDikti bukan wilayah yang memiliki kewenangan untuk menyusun Juknis. Sepertinya Kemdikbud sampai dengan panduan, lalu setelah panduan itu, karena di panduan saja sudah cukup jelas apa tugas pimpinan, rektor, ketua, direktur, apa tugas dekan, apa tugas prodi untuk relaksasi atau penyesuaian kurikulum. Sehingga tidak atau jangan lagi menunggu juknis-juknis yang teknis, petunjuk teknis. Nanti kalau masih nunggu teknis ya kebijakannya nggak kampus merdeka itu Mbak. Itu. Kampus terjajah kembali. Wong keluhan kita di perguruan tinggi justru terbelenggu oleh aturan-aturan yang sangat teknis, oleh birokrasi-birokrasi yang sangat teknis.
Nah, ini ditangkap oleh Mas Menteri lalu diluncurkan kebijakan ini. Sehingga sekarang memang tantangannya tanggung jawab dan akuntabilitas dari perguruan tinggi dan prodi dimulai dari jangan atau tidak menunggu juknis. Buku panduan itu cermati lalu sudah bisa mempersiapkan untuk secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi memulai. Nah, mungkin ini lewat diskusi macam ini ya meningkatkan, mengutuhkan pemahaman terlebih dahulu. Jadi itu Mbak Nurul, karena itu mungkin ya mari kita bersiap diri untuk tidak menunggu juknis itu. Ini berarti kata kuncinya adalah perubahan mindset ya, perubahan mindset. Dan untuk rekan LLDikti 6 jangan merasa terjajah karena ini saatnya sudah merdeka. Kalau masih menunggu juknis berarti terjajah. Ya. Masih kepengen dijajah. Masih kepengen dijajah. Oke. Baik, terima kasih Prof. Satu lagi. Jadi tadi dengan pelaksanaan hak belajar 3 semester di luar prodi tadi, strategi dan mungkin strategi untuk perguruan tinggi yang kecil, biasanya mereka belum mempunyai skema kerjasama dengan dunia kerja, dengan dunia industri. Strateginya apa, Prof? Supaya mereka bisa menjalin atau mungkin dipercaya oleh dunia kerja, dunia industri, bisa menjalin kerjasama. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Ini juga banyak sekali ya, muncul kekhawatiran, pertanyaan, keraguan, dan sebagainya. Sebelum ke strategi, kita tarik lebih awal dulu bahwa kerjasama hanya akan terjadi kalau ada suasana saling percaya antar komponen yang bekerja sama itu. Oleh karena itu, tantangan berikutnya bagi semua perguruan tinggi, khususnya memang perguruan tinggi yang belum terbiasa serawung dan bermitra dengan dunia industri, perlu menunjukkan kualitasnya agar kemudian dipercaya. Hanya dengan modal kepercayaan orang mau diajak kerjasama dengan kita. Sehingga kunci berikutnya, strateginya nanti, tetapi langkahnya adalah berupaya agar menjadi program studi dan perguruan tinggi yang terpercaya atau dapat dipercaya. Kemdikbud, LLDikti sudah mendampingi supaya dipercaya paling tidak 2, lembaganya melalui akreditasi, laporan kesehariannya PD Dikti. Jadi kalau lembaganya terakreditasi, PD Diktinya beres, modal awal untuk percaya diri, kemudian mencoba menjalin kerjasama dengan dunia industri. Tetapi jangan coba-coba memulai kerjasama kalau 2 hal ini belum beres, kira-kira begitu. Karena itu, mari sahabat-sahabat saya, rekan LLDikti, ini kita sadari sebagai sebuah keniscayaan perubahan, sehingga kita merespon dari aspek-aspek itu. Gitu. Baik, terima kasih. Satu lagi Mbak Nurul, modalnya. Kan pengalaman kita mendampingi sahabat-sahabat kita semuanya, rekan LLDikti di PTS, itu saya kira motivasi, kesadaran, motivasi untuk menaikkan peringkat akreditasi sudah terbangun luar biasa. Ini saya kira Mbak Nurul sangat bisa memahami perubahannya sejak dari menyadari pentingnya SPMI sampai kemudian semuanya ingin meningkatkan peringkat akreditasi. Ini merupakan kesadaran luar biasa. Karena itu kita juga, saya paling tidak LLDikti 6 menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan LLDikti di PTS yang sudah bangkit luar biasa. Mari kita lanjutkan karena ini akan menjadi modal untuk dipercaya oleh dunia industri dan juga oleh masyarakat. Itu tambahan saya untuk apresiasi. Terima kasih sekali Prof. Ini obrolan yang menarik sekali. Kita bincang-bincang santai di luar konteks yang sebenarnya serius, tapi kita bawakan dengan santai seperti ini. Nanti apabila masih ada pertanyaan nih dari teman-teman, dari rekan LLDikti 6, apakah bersedia kita lanjut lagi di segmen berikutnya di ruang DJP, Prof? Oke, siap dan sangat bersedia. Baik, karena moto saya adalah LLDikti ada untuk perguruan tinggi. Terima kasih sekali, Prof. Rekan LLDikti 6, bila ada pertanyaan, saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga obrolan singkat kita kali ini dapat memberikan manfaat, inspirasi bagi rekan LLDikti 6 dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga nantinya perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang unggul, kompetitif, profesional, serta mampu berkontribusi positif bagi kesejahteraan bangsa. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Salam sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.